Baik, kita sementara mempelajari tentang 10 perintah dan makna penebusannya. Ini kita telah masuk ke dalam perintah yang ke-9 mengenai jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Kalau kita perhatikan Keluaran 20 ayat 16, di situ dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kata dusta di sini seker, sumpah palsu, kebohongan, kepalsuan atau penipuan. Sini sudah ada di sini semuanya. Dan perintah ini diulang sekali lagi oleh Musa. Ya, kita bisa temukan itu pada Ulangan 5 ayatnya yang ke-20. Ulangan 5 ayat 20. Tetapi em, kalau kita perhatikan kata dusta yang muncul di Ulangan 5 ayat 20, ini menggunakan kata yang lain. Kata yang lain. Kita perlu ingat bahwa kitab Ulangan itu diberikan dengan tujuan menjelaskan hukum Taurat dengan lebih jelas. Ya, jadi lebih jelas. Sehingga kata dusta yang awalnya dikatakan di Keluaran 20 ayat 16 dikatakan bahwa seker yang berarti sumpah palsu, kebohongan, kepalsuan, penipuan. Di Ulangan 5 ayat 20 Musa menggunakan kata sawe. Ya, sawe yang artinya kosong, tidak ada bukti, tidak bernilai, atau perkataan bohong. Jadi saksi dusta ini termasuk di dalamnya. Ya, saksi dusta bersaksi tentang hal yang tidak benar, tidak terbukti. Jadi tidak ada bukti, perkataan yang kosong. Nah, di sini masuk semuanya. Maka benar-benar peraturan ini mengikat, bukan hanya berbicara mengenai perbuatan saja, tetapi hal-hal yang disampaikan oleh umat Tuhan, perkataan, gitu ya, perkataan. Mari kita akan lihat mengenai hal ini, analisis perintah, kita akan lihat bersama-sama. Kalau kita perhatikan, eh, mengenai perkataan dusta itu sangat penting. Hal ini ditekankan di dalam Alkitab. Dan dusta itu keluar dari lidah. Di Yakobus 3:6 dikatakan lidah pun adalah api, katanya. Dan lidah ini dapat menodai seluruh tubuh, bahkan menyalakan roda kehidupan kita. Dan ia dinyalakan oleh api neraka. Artinya, jika disalahgunakan, itu seperti percikan api dan bisa membahayakan nyawa. Ya, membahayakan nyawa manusia. Makanya, perkataan manusia itu, meskipun perkataannya itu begitu manis seperti madu, itu seperti perkataan itu seperti perkataan manusia seperti anggur yang memabukkan, kita pun perlu berjaga-jaga, gitu ya, berjaga-jaga. Perkataan itu benar-benar harus dipikirkan sebelum langsung diterapkan. Jadi tidak bisa begitu saja, melainkan harus benar-benar berhati-hati mengenai hal ini. Kalau kita perhatikan di kitab Ayub, Ayub 32 ayat 18 dikatakan, karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku, mendesak aku. Em, Ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Terus ayat 20, aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Jadi Ayub 32 ini bagian dari perkataan Elihu, perkataan Elihu. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat em, perkataan Elihu itu disampaikan bahwa itu seperti minuman anggur, katanya, dan dimatangkan untuk waktu yang lama, ya, waktu yang lama. Ya, jadi perkataan, ya, perkataan yang buru-buru itu harus, perkataan yang buru-buru itu harus dihindari,
harus dihindari. Jangan sampai terwujud atau digenapi apa yang dikatakan di Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh katanya. Itu sebabnya ketika kita ada argumentasi, kalau kalau setiap hari kita baik-baik aja, dengarnya semuanya baik, serba baik, semua hubungannya baik, nggak ada masalah. Tetapi biasanya ketika terjadi perselisihan, terjadi beda pendapat, bahkan di antara jemaat kudus pun, ketika ada perselisihan, benar-benar perkataan itu harus dijaga. Harus dijaga. Ya, harus dijaga. Ayat 11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Maka kita perlu memperhatikan perkataan apa yang sedang kita sampaikan, air yang seperti apa yang sedang keluar dari dalam kita. Ya, kiranya kita menjadi seperti Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 ayat 4, kita menjadi jemaat kudus yang mengeluarkan air yang jernih, air yang bersih, air dalam. Ya, air dalam. Makanya Efesus 4 ayat 25, Rasul Paulus menasihatkan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, jadi jangan 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 kita menganggap atau salah paham mengenai ayat ini. Oh ya, karena sesama anggota kita membuang dusta, kita berkata benar. Oh, berarti kalau enggak sesama anggota kepada orang-orang yang misalnya kepada orang yang tidak percaya Yesus, oh kita boleh tidak berkata benar, boleh berdusta. Jangan demikian. Gitu ya. Kita harus berjaga-jaga dalam segala hal. Ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Makanya dalam gereja itu sangat-sangat perlu untuk dijalankan, gitu ya, dijalankan, karena hal tersebut em, orang yang mendengar, jika perkataan yang tidak benar, perselisihan, omongan kosong, hanya emosi yang keluar, pada akhirnya orang yang mendengarnya itu tidak terima kasih karunia, tidak terima kasih karunia, tidak dibangun oleh perkataan-perkataan itu. Makanya kita perlu menjaga hal ini, ya, menjaga hal ini. Baik, kalau kita perhatikan di Keluaran 20 ayat 16, kita kembali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, tentang sesamamu. Di sini kata sesama artinya bahasa Ibrani adalah rea dan artinya adalah teman, rekan kerja. Jadi tadi kata dusta, seolah-olah benar, gitu ya, atau seolah-olah tidak benar. Hal yang tidak benar seolah-olah benar, yang tidak benar seolah-olah benar. Ini yang harus diperhatikan, gitu ya, harus diperhatikan. Jika kita tidak tahu, ya bilang aja nggak tahu, gitu. Jangan sampai faktanya kita terbalik atau salah dalam menyampaikannya. Apakah itu benar-benar terjadi? Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat em, mengenai mengenai kebenaran, kebalikannya adalah tidak benar atau dusta. Ya, dusta. Maka saksi dusta itu pun berbicara mengenai hal menutupi apa yang tidak benar. Menutupi apa yang tidak benar. Menutupi dosa. Jadi menutupi dosa, berkata seolah-olah tidak ada dosa, maka ini adalah bersaksi dusta. Yesaya 5 ayat 23 bicara mengenai hal itu. Itu sebabnya em, perlu memperhatikan em, bagaimana kita berbicara juga tentang orang yang lain. Ya, perkataan orang lain sangat penting untuk mendoakan satu sama yang lain, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa
berkata atau menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar mengenai orang yang lain. Nah, ini menjadi perkataan dusta atau bohong. Amsal 25 ayat yang ke-18. Dan kalau kita lihat, hmm, perkataan itu perkataan itu sering kali membawa luka, gitu ya, luka. Karena perkataan itu katanya menusuk, ya, perkataan itu menusuk bahkan melukai sehingga membawa luka dalam hati, luka dalam kehidupan, ya, kehidupan seseorang. Oleh karena itu, saksi dusta terhadap sesama itu merupakan dosa yang besar, ya, dosa yang berat, dosa yang berat. Nah, nanti kita perlu membaca buku Seri Sejarah Perusahaan, seri yang ke-7 ya, seri yang ke-7. Baik, em, kalau kita lihat detail mengenai mengenai dusta dalam uh, Katekismus Westminster. Jadi Katekismus Westminster itu merupakan buku yang berisikan pengakuan iman yang disetujui oleh bapak-bapak gereja di suatu tempat yang namanya Westminster. Makanya ini dikenal oleh gereja-gereja dunia kekristenan sebagai Katekismus Westminster. Jadi mereka menyusun mengenai hal berbohong itu seperti apa sih? Yang pertama, berbohong untuk memberikan saksi dusta. Itu. Kemudian membayar orang untuk memberikan kesaksian palsu. Ini termasuk dalam pelanggaran em, perintah yang ke-9. Kemudian melawan kebenaran dengan keras kepalaan. Jadi em, melawan artinya membela hal yang jahat, membela hal yang jahat, membela hal yang jahat, menyerang kebenaran dan tidak mau berubah, tidak mau berubah. Seperti ini, ya, seperti ini. Makanya kalau kita lihat di Kisah pasal 24 itu nanti bisa baca Kisah pasal 24 itu orang-orang mendakwa Yahudi dan dengan keras kepala tidak mau menerima kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran. Ya. Jadi mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum ke-9 ini ketika mereka sedang dalam pengadilan uh, hendak menghakimi, hendak menuntut Paulus. Ya. Yang um, kalau kita lihat di beberapa ayat dalam Alkitab mengenai dusta ini disebut sebagai melenturkan lidah katanya. Dusta bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Ini melangkah dari kejahatan demi kejahatan, tidak mengenal Tuhan. Jadi kenapa Yeremia bicara mengenai hal ini? Karena dosa itu seperti satu hal yang sudah biasa di zaman itu di antara umat Tuhan. Udah hal yang biasa katanya. Sehingga mereka tidak melihatnya sebagai suatu kesalahan, tidak melihat suatu kejahatan, itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Yeremia 9 ayat 4, ya, dikatakan, sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai memfitnah. Jadi sudah biasa, sudah biasa. Maka mereka merupakan penipu yang sangat ahli, kemudian teman sendiri pun itu memfitnah, memfitnah. Ayat 5, yang seorang menipu yang lain ya, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ini. Pada akhirnya mereka malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat. Baik, yang keempat, dalam Katekismus Westminster dibicarakan mengenai memvonis dengan tidak adil. Memvonis dengan tidak adil. Mazmur 10 ayat 2, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Jadi
Orang-orang yang berdosa, mereka berusaha untuk hmm, mereka berusaha untuk menjatuhkan, ya, menjatuhkan dan memvonis dengan tidak adil. Ini pun kita ingat kepada Pilatus, ya, Pilatus. Pilatus, dia tahu mengenai kebenaran, akan tetapi dia tidak mau, dia tidak berani menjatuhkan atau menetapkan kebenaran. Yang dia lakukan adalah dia takut, makanya dia, ya, makanya dia eh, hanya mengikuti apa kemauan dari rakyat, ya, apa kemauan dari rakyat, sehingga pada akhirnya mereka, Pilatus itu sendiri pun menerima hukuman atas dosa, dan semua orang-orang di zaman itu pun menerima hukumannya, ya, menerima hukumannya. Baik. Hmm, Kemudian bicara Westminster itu bicara mengenai Katekismus Westminster berbicara mengatakan orang yang jahat sebagai yang benar atau sebaliknya. Ya, ini terjadi. Nah, contohnya Raja Ahab pun begitu, ya. Di satu Raja-Raja 21 ayat 9 sampai 14. Ya, melalui istrinya, ya, Isabel, mereka mm, mengatakan bahwa orang yang benar, yaitu Nabot, itu adalah orang yang jahat. Nah, itu terjadi. Yeremia 8 ayat 8 dikatakan pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Karena pada waktu itu yang dilakukan oleh Isabel adalah dia menuliskan surat dan mengirimkannya kepada tua-tua di kota tempat Nabot tinggal. Dan eh, pena palsu ini, menurut Nabi Yeremia, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, ya, menjadi bohong. Kemudian yang keenam, pemalsuan dokumen. Ya, pemalsuan dokumen. Ini masih sama juga bicara mengenai Isabel, istri Ahab. Dia menulis atas nama Ahab. Ya, dia kirimkan kepada tua-tua dan bangsawan. Dia bilang bahwa, oh, si siapa namanya, Nabot itu menghujat Allah, mengutuki Allah. Pada akhirnya dia eh, menggunakan pemalsuan dokumen ini, gitu ya, menyembunyikan kebenaran dan bungkam karena tidak berani. Nah, ini tadi juga, ya, Pilatus juga lakukan hal ini, ya. Pilatus melakukan hal ini, dan kalau kita lihat Ananias dan Safira pun melakukan hal ini. Ananias dan Safira di pasal 5. Kisah pasal 5. Jadi dikatakan Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah, katanya. Ya, Safira juga bungkam terhadap kebenaran, pada akhirnya dia mati. Ya, pada akhirnya dia mati. Kemudian yang kedelapan, kalau kita lihat, em, tidak menegur tetapi diam saja. Ya, diam saja. Tidak menegur tetapi diam saja. Nah, ini terhadap orang yang mengeluh dan komplain. Imamat, kita lihat ya, Imamat 19 ayat 17 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi, em, kalau misalnya ada yang curhat kepada kita, komplain mengenai orang yang lain, tetapi kita tahu bahwa komplain itu tidak benar, terus kita hanya berdiam diri saja, itu sudah melanggar perintah jangan bersaksi dusta tentang sesama. Jadi kita perlu untuk memberikan nasihat yang benar kepada orang yang komplain dan mengeluh terhadap orang yang lain. Gitu ya. Ya, kalau dia benar,
apa yang dikomplainkannya, ya disarankan untuk untuk mendoakan dan oh ya coba ya kita doakan, kita berikan nasihat yang baik entah lewat siapa gitu. Seperti itu. Sehingga kenapa Tuhan Tuhan mengizinkan Tuhan mencatat hukum Taurat seperti demikian supaya di dalam umat Tuhan itu pun di dalam sesama umat Tuhan, umat perjanjian itu ada saling menjaga kehidupan mereka, menjaga hidup dan juga mereka menjaga kasih mereka satu sama yang lain. Seperti ini, menjaga kasih mereka satu sama yang lain. Kemudian berkata yang kesembilan, berkata dengan memiliki tujuan yang tidak baik atau ada niat yang jahat. Ini contohnya masih ingat Doeg orang Edom itu adalah yang mengurus ternak Raja Saul. Ini Doeg ini. Doeg melihat melihat Daud datang ke rumah Ahimelek, rumah Ahimelek, Imam Ahimelek. Dan Doeg ini dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia melaporkannya ke Raja Saul, ke atasannya, bukan sebagai saksi mata, tetapi dia mengatakan, dia melaporkan dengan niat yang jahat, dengan niat yang jahat, ya. Ini yang terjadi. Meskipun itu merupakan suatu fakta, tetapi orang yang mengatakannya ada niat apa? Ini dinilai. Dan kita pun tahu bahwa meskipun kita menyembunyikannya, kita berkata mengatakan kebenaran mengenai suatu hal, suatu fakta, tetapi niat kita itu seperti tidak terlihat. Tetapi Tuhan melihat dan Tuhan menghakimi. Tuhan menghakimi. Ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 20, Mazmur 52 ayat 2 sampai 3. Ya. Jadi jika ada niat yang tidak baik, niat yang jahat, maka itu adalah saksi dusta. Ya, saksi dusta. Yang ke-10, ini mengatakan tentang kebenaran tetapi tidak tulus. Tidak tulus. Membengkokkan kebenaran dengan kehendak tidak baik. Atau mengekspresikan kebenaran kayak samar-samar gitu. Samar-samar. Ini yang dilakukan oleh ular. Ini Pendeta Yun dari Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia telah membahas mengenai karakteristik ular ini. Jadi seolah-olah mengatakan kebenaran, tetapi sebenarnya itu bukan dengan niat yang baik, bukan dengan ketulusan, tetapi mengekspresikan firman itu dengan sama-sama, dengan sama-sama. Ya. Jadi em, pada akhirnya ini menyebabkan kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Ini kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Kemudian Yesaya 59 ayat 13 nanti bisa baca. Membuat orang benar menjadi kecewa dengan hal yang sia-sia atau membuat orang benar kesal, ya, kesal. Kalau kita lihat Yesaya 29 ayat 21 dalam terjemahan yang lain, dengan sepatah perkataan mereka menimpakan dosa kepada orang dan membuat orang yang mengadili di pintu kota terjerat oleh perangkap. Serta tanpa alasan yang pantas mereka memecat kuasa orang yang benar. Jadi di pengadilan mereka berkata bohong, menimpakan kesalahan kepada orang yang lain, menimpakan dosa kepada orang, ya, kepada orang. Eh, Padahal di dalam pengadilan mereka memakai perkataan-perkataan dusta dan menyebabkan kesalahan itu ditimpakan kepada orang orang yang lain dan orang yang ditimpakan kesalahan itu menjadi kecewa, ya, menjadi kecewa. Maka ini pun merupakan um, bagian di dalam dosa pelanggaran perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Nah, yang lainnya, yang ke-12 kalau kita lihat, ya, yang ke-12 itu membocorkan rahasia orang lain tanpa ada kepentingan.
Jadi hanya memunculkan gosip aja gitu, gosip saja, tanpa mengeceknya lagi, tanpa em, melihat bahwa ini perlu atau tidak atau seperti apa gitu ya. Jadi em, nah, sekarang ini zaman sekarang sangat mudah orang hanya mengungkap rahasia, bikin viral dan lain-lain. Em, Pada akhirnya di ujung-ujungnya itu hal yang sia-sia, gitu. Hal yang sia-sia. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya pun banyak yang akhirnya verifikasi eh, verifikasi bilang, oh ya minta maaf, ini udah keluar semuanya, kan? Udah keluar semuanya. Keluaran 23 ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi jangan menyebarkan kabar bohong. Jadi apa yang masih samar-samar bagi kita, jangan kita sebarkan, gitu ya. Dan meskipun itu telah jelas bagi kita, itu merupakan suatu fakta kebenaran, kita harus melihat niat kita, ya, apakah niatnya ini baik atau tidak. Makanya perlu Tuhan di situ. Jangan hanya kita sendiri saja yang memutuskannya. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap kebenaran dan fakta itu? Kita perlu meminta bimbingan Tuhan mengenai hal tersebut. Ya. Jadi em, Amsal 25 ayat 9 berkata, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Jangan buka rahasia orang lain. Nah, ini sangat-sangat menantang sebenarnya. Kalau kita mengetahui suatu rahasia, wah, ini eh, sangat besar godaannya, gitu ya, besar godaannya. Karena pada akhirnya kita akan dimulai dengan apa? Ini sebenarnya saya nggak boleh kasih tahu ke orang-orang, tetapi cuma ke kamu aja ya. Ya, ini jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Cuma antara kita aja. Nah, sebenarnya ini nggak boleh, ini nggak boleh saya sampaikan, tetapi ya ya kita yang nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akhirnya orang yang itu kasih tahu kepada orang yang lain. Oh ya, sebenarnya ini nggak boleh tahu siapa-siapa. Tapi ya yang penting jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini cuma kamu aja yang tahu. Jadi cuma kamu yang tahu. Akhirnya kamu ini bukan satu orang, jadi orang-orang. Jadi orang banyak. Ya, ya kita jangan membuka rahasia orang lain. Yang ke-13, menutup telinga supaya tidak terjadi pembelaan yang adil. Hal ini tidak boleh. Ketika Stefanus berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi, mereka sangat tertusuk dan em, mereka apa ya? Mereka menutup telinga mereka terhadap seluruh perkataan Stefanus. Stefanus yang mengatakan kebenaran, Stefanus eh, yang yang benar, orang yang benar itu, tetapi tidak didengarkan pembelaannya dan pada akhirnya tidak terjadi pembelaan yang adil. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menutup telinga mereka, menutup telinga mereka. Ya, nih. Kisah 7 ayat 257, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ya, menyerbu dia. Jadi em, pada akhirnya pengadilannya bukan pengadilan lagi. Ya. Karena pengadilan itu ada kata adil kan. Kalau tidak adil berarti tidak adilan. Tidak adilan. Yang ke-14, iri hati. Ya, iri hati tentang nama baik yang pantas diterima oleh seseorang. Kalau kita lihat Daniel, Daniel itu diangkat menjadi pemimpin, ya pemimpin. Biasanya di dalam suatu kerajaan ada tiga penasihat, ya, tiga bangsawan, em, dan salah satunya itu adalah Daniel. Tetapi dua orang yang lain ini iri kepada Daniel dan mereka menghasut Raja Darius untuk mengeluarkan suatu perintah bahwa tidak boleh sujud kepada dewa manapun. Nggak boleh. Nggak boleh sujud kepada dewa manapun selama 30 hari. Kenapa mereka membujuk Raja Darius demikian? Karena menurut mereka ini
Daniel tidak pantas menerima nama yang baik. Tidak pantas untuk menjadi bangsawan, tidak pantas menjadi pejabat, tidak pantas untuk menerima posisi yang terhormat seperti ini. Nah, pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya kan? Dimasukkan dalam gua singa. Tapi karena Allah itu memperhatikan orang yang benar, orang yang saleh, dan Allah adalah adil dan benar, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah orang yang komplain atas nama baik yang pantas diterima oleh Daniel, orang-orang tersebut justru justru mendapat hukuman. Mereka yang dilempar dalam uh, gua singa beserta dan seisi keluarga mereka, gitu ya. Ketika Yesus masuk dalam Yerusalem, kota Yerusalem untuk terakhir kalinya, Yesus masuk itu dan orang-orang berseru, Hosana, Hosana. Bahkan anak-anak kecil pun bicara Hosana, anak Daud, Hosana. Dan kalau kita lihat, karena iri hati, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka komplain, Guru, itu kok kamu biarkan sih itu anak-anak kecil, orang-orang ini bicara Hosana, Hosana anak Daud. Padahal itu merupakan suatu hal yang pantas diterima oleh Yesus. Tapi mereka iri hati. Mereka tidak suka mengenai hal tersebut. Ini mereka telah melanggar. Ya, Matius 21 ayat 15. Dan kita lihat ada juga mengabaikan dengan tidak sopan atau membanggakan diri tanpa alasan. Ya, membanggakan diri dengan tanpa alasan. Mengenai hal ini, kalau kita lihat Mazmur 12 ayat yang kelima, dikatakan dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Jadi orang-orang membanggakan diri mereka, padahal mereka itu seharusnya sadar bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Siapakah yang menjadi Tuhan atas kami? Jadi mereka adalah Tuhan atas diri mereka sendiri katanya. Ya. Jadi membanggakan itu pun membanggakan diri sendiri itu merupakan pelanggaran terhadap uh, saksi dusta gitu ya. Perintah yang ke-9. Kemudian sikap menertawakan, berbisik-bisik di belakang serta mencibir katanya, mencibir. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, salah satu contoh yang baik itu adalah bagaimana sikap Ismail terhadap Ishak. Jadi kalau kita baca di Kejadian 21 ayat yang ke-9, pada waktu Ishak itu disapih, umurnya sekitar 3 tahun. Dan Ismail itu sekitar 17 tahun. Nah, sekitar 17 tahun. Dan kalau kita perhatikan, Ismail itu mengolok-olok. Jadi bermain dengan Ishak. Ya, bermain dengan Ishak. Dalam terjemahan Indonesia sepertinya sangat normal gitu ya, bermain. Tetapi dalam bahasa bahasa aslinya itu merupakan tindakan yang menertawakan, mencemooh atau mempermainkan, ya, mempermainkan. Nah, ini pun kalau kita lihat zaman modern itu adalah bullying, itu sama. Nil, Bullying. Hal inilah yang merupakan ini keluarnya harus apa? harus diperhatikan, harus diperhatikan bahwa tindakan bullying itu pun merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-9. Perintah yang ke-9. Kenapa? Karena yang tadi sudah ada niat yang jahat, niat yang tidak baik, bicara yang tidak benar, ataupun misalnya itu merupakan suatu fakta kebenaran dari seseorang, tetapi itu disampaikan dengan niat yang tidak baik. Kemudian apalagi? Kemudian itu menyingkapkan rahasia orang, hal yang sia-sia yang tidak perlu sebenarnya, tetapi itu disingkapkan ke hadapan umum. Jadi tindakan-tindakan seperti ini, tindakan bullying itu pun merupakan
sikap menertawakan, berbisik-bisik di belakang serta mencibir. Jadi bukan hanya di depan, tetapi di belakang juga sama, gitu ya. Kejadian 21 ayat 9 tadi kita sudah lihat. Yesaya 28 ayat 22, oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Jadi mencemooh, memfitnah, berbisik di belakang. Nah, ini sama. Jadi gosip itu sangat bahaya, gitu ya. Sangat bahaya. Roma Roma 1 ayat 29, 1 Korintus 12 ayat yang ke-20. Baik. Kemudian yang ke-17, ini kita sementara melihat isi dari Katekismus Westminster. Bagaimana apa yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak gereja ini mengenai hal pelanggaran terhadap perintah yang ke-9. Yang ke-17 itu isinya adalah menjilat atau berkata dengan mulut manis supaya dipandang baik atau supaya mengambil hati orang. Mengambil hati orang. Ya, kita telah bicara mengenai Absalom. Masih ingat ya? Absalom mencuri hati rakyat supaya rakyat itu berpihak padanya dan mau ikut bersama dia memberontak terhadap Daud. Mazmur 12 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Bercakap besar. Ini um, merupakan perbuatan yang tidak baik. Bibir yang manis katanya, gitu ya. Tetapi ini jangan dipukul rata ya, pukul rata misalnya pasangan suami istri, terus istrinya lagi merayu, suami lagi ada rayuan-rayuan maut gitu ya. Wah, kamu sudah berkata manis. Firman Tuhan di Mazmur 12 ayat 3 sampai 4 berkata, kamu sudah melanggar perintah yang ke-9. Nah, jangan begitu ya. Loh, kok begitu? Gitu ya. Oh ya, pendeta Yudi yang mengajarkannya. Aduh, saya yang kena jadinya ya. Jadi harus paham ya, ini secara konteksnya seperti apa. Ya, kalau lagi dirayu oleh pasangannya ya dinikmati saja. Amsal 26 ayat 28, Wahyu 8 ayat 10 dan Wahyu 9 ayat yang pertama. Jadi kalau kita lihat orang yang berbohong dalam hatinya, meskipun dia sudah dibaptis dengan air dan dengan Roh Kudus, pada akhirnya dia tidak menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena tetap ada perkataan bohong dalam hatinya. Ya, tidak berubah. Apanya yang berubah? Mau baptis berapa kali pun, mau pindah gereja kemanapun, tetap sama begitu. Gitu ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan firman Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ya, dosa pelanggaran perintah Tuhan. Kalau kita perhatikan di Yudas 1 ayat 16, Yudas 1 ayat 16, jadi um, perkataan bohong di dalam hati menunjuk kepada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, tidak memiliki Roh Kristus. Di zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan zaman sekarang, um, Yesus, firman Yesus itu tetap sama. Bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, bagi mereka yang berdusta, mereka yang berbohong, mereka adalah ular beludak. Ya. Mereka dengan licik, bibir yang manis, ingin dipandang baik, gitu ya. Makanya kita harus menerima firman yang murni. Kita benar-benar harus meminta Roh Kudus membimbing kita untuk bisa membedakan. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus pun menasihati di Efesus 4 ayat 14 harus membuang rupa-rupa angin pengajaran, tipu muslihat, perkataan bohong dan bibir yang manis katanya. Ini harus kita jauhkan. Hanya banyak orang yang percaya itu terjebak dalam perkataan-perkataan khotbah yang manis, gitu ya, yang menyenangkan telinga. Oh ya, makanya ya saya suka dengar yang ini, yang sana nggak suka. Jadi mau apa yang, jadi ingin mendengar, jadi sudah menetapkan dalam hati apa yang ingin didengar, bukan mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan, tetapi ingin mendengar apa yang dia ingin dengar.
ini kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa ini. Ya, dosa ini. Ya, Wahyu 14 ayat 5 dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini bicara mengenai 144.000 orang yang berpakaian putih yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Jadi ada integritas iman di dalam mereka. Karena mereka sudah mempelajari nyanyian yang baru itu. Dan karena mereka selalu mempelajari, mereka menjadi ahli mengenai nyanyian itu. Dan nyanyian itu bukan hanya lewat bibir saja, tetapi lewat perbuatan mereka tampak melalui perbuatan-perbuatan benar yang ditampakkan lewat putih, kain lenan halus, jubah putih yang mereka kenakan. Ya, mereka tidak bercela katanya. Oke. Kisah 24 ayat 3 sampai 4, Roma 16 ayat 18 dan 2 Korintus 12 ayat 20. Ayat 20. Kemudian yang ke-18 mematakan perdamaian atau suatu hubungan baik dengan cara berkata buruk terhadap suatu pihak, satu pihak. Jadi eh, ini ada hubungan baik, tetapi karena perkataan buruk tentang salah satu pihak, akhirnya damainya pecah. Nah, ini harus berjaga-jaga, harus berjaga-jaga, gitu ya, berjaga-jaga. Makanya kita perlu menyadari lewat lewat pelajaran kita hari ini, ketika kita berbicara dengan hikmat Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan, pada akhirnya kita bisa menjaga perdamaian, ya, menjaga suatu hubungan yang baik. Jika ada yang tidak benar, jika dikomplain mengenai satu hal dan kita tahu bahwa itu tidak benar, kita pun harus berani untuk memberikan nasihat, memberikan teguran. Tadi kita sudah belajar kan? Ya, kita sudah belajar mengenai hal itu. Nah, jadi Amsal 6 ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini saksi dusta gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Amsal 16 ayat yang ke-28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah ini, ya, kita harus berjaga-jaga gitu ya. Berjaga-jaga. Bicara buruk terhadap orang yang lain, itu pemfitnah. Ya. Irgan, orang yang bawel, orang yang berbicara buruk tentang orang yang lain, gitu ya. Orang yang bawel dengan tujuan, dengan niat hati yang jahat ya, yang tidak baik. Yang ke-19, tambah kurang firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini juga ada di Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Jadi jangan menambahi dan mengurangi firman. Amsal 36, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi katakan apa yang harus dikatakan, jangan katakan apa yang tidak perlu dikatakan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menambah kurang firman Tuhan. Makanya pendeta-pendeta hamba Tuhan itu resikonya sangat besar. Kita di GPBSI selalu mendoakan pendeta-pendeta. Jadi bukan cuma pendeta yang doakan jemaat, jemaat pun harus doakan pendeta supaya supaya benar gitu ya, supaya bisa berjaga-jaga menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Yang ke-20 yang terakhir, orang-orang sesat bersaksi palsu tentang Kristus sehingga menyesatkan orang. Jadi ini bicara tentang nabi palsu. Ya, nabi palsu. Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, menyesatkan banyak orang. Jadi orang-orang ini mereka mendustai diri mereka dan mendustai orang-orang yang lain dan menyesatkan bukan sedikit tetapi banyak orang. Ya, saya kalau beberapa waktu terakhir ini pas buka YouTube gitu ya, YouTube channel, ada muncul satu sponsor advertisement gitu. Sponsor itu Shincheonji. Ini gereja di Korea Selatan, tapi gereja sesat ya gitu. Ya, gereja sesat.
karena pengajarannya yang menyimpang dari Alkitab. Tetapi jumlah mereka sangat banyak di seluruh dunia. Sangat banyak. Tetapi mereka bikin 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 iklannya itu luar biasa. Tiada henti-hentinya. Wah, jadi akan muncul banyak penyesat-penyesat. Makanya kita bersyukur kita belajar firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, saya merekomendasikan buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Barr. Sekarang sudah sampai buku yang ke-7, sebentar lagi buku ke-8 akan dicetak. Dan lewat buku-buku ini kita bisa mempelajari firman Tuhan apa adanya, dan pada akhirnya kita pun bisa melihat dengan tepat tentang firman Tuhan. Baik, di dalam bahasa Yunani, iblis itu adalah diabolos. Diabolos memiliki arti orang yang mendakwa, orang yang banyak menyalahkan, orang yang membantah dengan dusta, orang yang bibirnya kasar. Ini diabolos atau iblis. Iblis. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendakwa, orang yang banyak menyalahkan, orang yang membantah dengan dusta, dan orang yang bibirnya kasar. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Ya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi waktu itu mereka berkata dusta. Makanya Yesus bilang, iblis itu pendusta dan bapa segala dusta katanya. Pendusta dan bapa segala dusta. Ya, kita harus berjaga-jaga. Ya. Maka dikatakan Amsal 16 ayatnya yang ke Amsal 16 ayatnya yang ke Amsal 6 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dia bagi hatinya. Loh, apa itu? Ayat 17 dikatakan apa? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemudian apa lagi? Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi salah satu dari 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Allah itu adalah lidah dusta katanya. Lidah dusta. Ya, makanya kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga mengenai hal ini. Mazmur 116 ayat 11 dikatakan, aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Jadi di dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata bahwa semua manusia pembohong. Tuhanlah yang benar. Hanya Tuhan yang benar, katanya. Itu sebabnya untuk manusia tidak menjadi pembohong, maka perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Ya, perlu Tuhan. Jangan sampai ada yang bilang, oh saya nggak ada salah. Saya nggak pernah berbohong. Tuhan bilang semua manusia pembohong katanya. Jadi ada yang kita tidak sadari mungkin. Gitu ya, tidak sadari. Jadi kita harus bertobat mengenai hal itu. Amsal 26 ayat 27 sampai 28 dan Amsal 1 ayat 31. Ya. Jadi oke, pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga, bahwa bisa saja tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang tadi ya, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadar. Makanya lewat mempelajari firman Tuhan kiranya kita senantiasa saling diingatkan satu sama yang lain. Hal ini pun mengingatkan saya ya. Jadi saya berdoa kita bisa menjadi orang kudus yang pada akhirnya berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya masuk ke dalam 144.000 orang yang tidak ada dusta di mulutnya. Pada akhirnya kita menerima berkat berkenan di hati Tuhan. Hal-hal yang kita inginkan, kita panjatkan dalam doa, kita pun bisa mengalaminya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.